Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang, Pak. Bagaimana apa kabar hari ini? Kurang sehat, Pak. Oh, kurang sehat. Kemarin habis dari mana, Mas? Jalan, Pak. Dari sana Habis apa ini? habis muncak sama ayah. Oh, iya. Sekarang yang penting kita fokus dulu terkait praktikum hari ini ya, anak-anak. Sebelum mengawali praktikum pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa, Mas Said. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya pesan terlebih dahulu. Yo, Bayu, Luki, Hadir, Pak. Faiz, Hadir, Pak. Faiz, Yusuf, Hadir, Pak. Izan, Makan, Pak. makan. Jelas jangan makan ya besok lagi. Kalau makan nanti ada waktunya sendiri di waktu istirahat. Oke, Pak. Sekolah siapa itu? Nakal dia memang pas. Ya. Semuanya, hadir semuanya. Hadir, Pak. Ya. Yang selanjutnya apa? Siapa yang tahu untuk praktikum pada siang hari ini atau pagi hari ini? Sudah ada, Pak. Tentang apa? Sudah tahu. Sudah tahu ya. Pada kesempatan pagi siang hari ini untuk praktikum terkait proses menggergaji ya, gergaji lurus untuk benda kerja steel plat. Gimana anak-anak? Kemarin minggu lalu untuk terkait kerja bangku sudah membuat pikir ya, atau mengikir benda kerja, meratakan benda kerja, menyingkungkan benda kerja seperti itu ya. Gimana, ada kendala nggak terkait pikir kemarin? Susah, Pak. Intinya. Susah. Ya. Kalau mengikir itu benar, kita harus menyesuaikan dengan posisi kita, posisi kaki, posisi berdiri, dan ragum, tinggi ragum. Di situ sangat berpengaruh terkait tentang pengikiran seperti itu. Lalu bagaimana tentang penggergajian? Apakah sama dengan cara mengikir? Kurang lebih untuk pengikiran itu sama dengan cara menggergaji juga dan sebaliknya. Hanya saja untuk menggergaji kita hanya berbeda toolsnya. Untuk yang mengikir itu menggunakan kikir, untuk yang menggergaji itu menggunakan gergaji besi manual tangan. Dan next kita bisa menggunakan gergaji mesin, bisa menggunakan komputer dan diprogram seperti itu. Untuk yang pertama terkait proses menggergaji. Apa itu proses menggergaji? Memotong. Memotong, ya betul. Ada lagi? Borok, Pak. Mendorong? Iya. Ya, itu juga betul. Nah, di sini saya akan sedikit sampaikan ya. Untuk penggergajian itu adalah proses di mana benda kerja dipotong oleh alat yang terdiri dari serangkaian gigi. Serangkaian gigi itu nanti ada digergaji di bagian sini. Nanti ada gigi-gigi tersebut. Lalu gigi tersebut berjarak sempit. Jadi jika kita menggergaji seperti ini, nanti akan memotong benda kerja tersebut. Lalu proses ini digunakan untuk memisahkan benda kerja menjadi dua bagian atau lebih dari potongan yang diinginkan, atau untuk bagian yang tidak diinginkan dari suatu komponen tersebut. Proses-proses ini sering disebut dengan cutting off. Seperti itu. Untuk cutting off sendiri dipotong bisa menggunakan gergaji, bisa menggunakan laser, bisa menggunakan plasma, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya sini. Nah,
Di sini ada sedikit tampilan terkait proses menggergaji, di mana aliran badan selama menggergaji itu maju mundur ya, maju mundur seperti ini. Ini seolah-olah maju, ini seolah-olah mundur seperti itu. Nah, di sini proses menggergajiannya seperti pada gambar. Yang perlu diperhatikan terkait tinggi meja kerja. Tinggi meja kerja itu yang berhubungan langsung dengan ragum atau penjepit benda kerja. Lalu di sini langsung mulai menggergaji. Tapi sebelum itu ada step-step yang perlu diperhatikan sebelum menggergaji. Ini untuk posisi-posisi terkait penggergajian manual ya. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis gergaji. Tahu nggak? Di sini ada kopling pisau. Ini digunakan untuk memotong apa? Tahu? Daging. Daging. Ya. Ya apa? Ya. Di sini digunakan untuk memotong kayu. Ya. Lalu selanjutnya ada gergaji besi. Di sini gergaji besi jelas ya, namanya ada besi untuk memotong besi. Tetapi ini juga bisa untuk memotong paralon, memotong kayu seperti itu. Lalu ada backsaw. Dan selanjutnya ada gergaji depan, ada keyhole saw. Di sini sama ya, kayak kita pada umumnya melihat gergaji kayu yang pada umumnya. Hanya saja ini berbentuk lancip ya, lancip pemanjang seperti itu. Ini untuk menggergaji di sebuah lubang, namanya keyhole saw. Ada gergaji mesin, gergaji rantai, dan straw saw. Seperti itu. Yang kita bahas pada pagi siang hari ini, pada praktikum siang hari ini kita membahas terkait gergaji besi. Nih, saya sudah membawakan contoh terkait gergaji besi ya. Bisa dilihat, bisa dicoba terlebih dahulu. Jika Anda tidak bisa, belum pernah memegang gergaji besi seperti ini. Iya, laptop pun harus gergaji. Agar di sini anak-anak familiar terkait gergaji besi ya. Kalau dari SMA, Mas Rugen dari SMA. Nah, iya. Belum pernah toh memegang gergaji besi seperti ini. Belum kan? Ya, makanya kita berorientasi dari benda kerja, alat potong yang digunakan. Next, di sini sedikit sebelum praktikum ada saya menjelaskan terkait jenis daun gergaji dan fungsinya. Saya contohkan dengan demonstrasi alat terlebih dahulu. Di sini jenis daun gergaji dan fungsinya. Jenis daun gergaji ada single cut dan double cut. Untuk yang single cut ini seperti ini. Untuk yang single cut itu seperti ini. Untuk yang double cut itu alat potongnya ada di dua sisi atas dan bawah. Untuk pemakaiannya dari yang single cut yang seperti contoh ini, kedalaman itu tidak terbatas. Kita bisa memotong benda kerja itu bisa sampai kedalaman berapapun. Lagi dengan kemampuan manual anak-anak. Dan selanjutnya maksimal kedalaman pemotongan sedikit di bawah, di sebelah atas. Yang selanjutnya di sini ada cara pemasangan. Saya, apakah ada anak-anak di sini yang sudah bisa memasang gergaji ini di alat di sini? Luki Pak, Pak, Sahid, satu, Sahid Pak, Sahid. Masih, silakan Sahid. Nanti diberitahu ya kepada teman-temannya bagaimana sih cara memasang gergaji di alat gergaji tersebut. Silakan. Jadi begini ya teman-teman, untuk memasang gergaji. Nah, bisa dilihat di sini ada ini ya, lubang-lubang ini untuk menyesuaikan gergaji yang akan dipasang. Nah, bisa dipasang dulu pada bagian gergaji ini. Kalau ini nanti ya, bentar belum masuk. Ya, kalau ini kurang panjang, itu bisa dimajukan terlebih dahulu, disesuaikan.
Ini juga harus nah ya ini kita sini ke masukkan ya. Nah masuk. Terus ini dikencangin pakai yang ujung ini ya, kencangin ini sampai sekiranya kencang dan ininya nanti tidak copot. Dan gergaji sudah siap dipakai. Terima kasih Mas Bangga saya menginformasikan kepada teman-teman terkait pemasangan gergaji di toolsnya ya. Betul. Di sini untuk posisinya juga sudah betul. Untuk gerigi ya, gerigi itu tuh gerigi yang di sini tuh. Ini tuh maju ke depan, menjorok ke depan. Ini yang pemasangan dari Mas Zahid juga sudah benar. Lalu yang harus diperhatikan dalam pemasangan yaitu daun ini tidak boleh terlalu kencang stresnya untuk tegangan tariknya, tidak boleh terlalu kencang dan tidak boleh terlalu kendor. Seperti itu. Yang selanjutnya pemegangan gergaji saat melakukan pemotongan. Di sini sudah terlihat di PPT saya. Terlihat pemegangan tangan seperti pada gambar sini. Pemegangannya itu seperti ini dan seperti ini. Nanti di sini akan membentuk 30 derajat dari benda kerja dengan daun gergaji. Lalu yang selanjutnya take ya. Di sini take itu ibaratnya ditandai terlebih dahulu, digoreskan agar nanti pembuatan alur dari gergaji itu lurus dengan garisan yang kita garis seperti itu. Yang selanjutnya di sini yang sudah saya jelaskan tadi pada di sini membentuk 30 derajat dari benda kerja dengan daun seperti ini. Jadi agak menjorok ke depan. Sedikit sebelum kita melaksanakan demonstrasi untuk pemotongan benda kerja, di sini ada job sheet-nya ya, yang sudah saya share tadi malam melalui PDF. Nanti di sini anak-anak bisa menggores terlebih dahulu atau memberi tanda agar lurus-lurus ini sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan 8, 6 dan lain sebagainya. Nanti dibuat seperti ini. Setelah itu cekam pada ragu, lalu kita menggergaji dengan sesuai prosedur yang sudah saya paparkan. Oke, baik anak-anak, seperti itu untuk sedikit teori yang dapat saya sampaikan. Setelah ini silahkan yang belum ganti backpack silahkan ganti backpack, dan yang sudah silahkan bisa ke meja kerja, silahkan. Nah, sekarang posisi kita kan sudah di bengkel ya anak-anak. Nanti di sini di depan kalian akan berhadapan langsung dengan ragum, meja. Di sini ada toolsnya, alat potongnya yaitu berupa gergaji besi yang sudah ada daunnya, sudah ada alatnya. Lalu ada benda kerja yang dimana di sini sudah di marking. Ada garis-garis yang sudah sesuai bentuk dan ukurannya sesuai dengan job sheet yang sudah tadi dijelaskan dan sudah diberikan. Seperti itu ya anak-anak. Yang selanjutnya, step yang pertama, kita mengecek gergaji terlebih dahulu. Gergaji ini apakah sudah aus atau masih layak digunakan dengan cara seperti ini. Di sini dapat dilihat terkait gigi-gigi gergaji masih aman ya. Di sini masih aman, masih runcing. Lalu yang selanjutnya, stres dari tegangan daun tersebut. Di sini bisa kita kendorkan, bisa kita kencangkan sesuai dengan kebutuhan. Pada intinya untuk daun ini tidak boleh terlalu tertarik dan tidak boleh terlalu kendor, seperti itu. Langkah selanjutnya yang kedua, kita pasangkan benda kerja ke ragum. Ini posisinya yang kita ingin gergaji itu posisinya di atas ya, seperti ini. Lalu kita kencangkan.
kita kencangkan sesuai dengan kekuatan kita saja ya. Tidak boleh terlalu kencang dan tidak boleh dipukul. Nanti akan merusak dari kulit yang berada di dalam ragum. Yang selanjutnya bisa diperhatikan posisi ya. Posisi tadi sudah dijelaskan, itu 30 derajat dari benda kerja. Miringnya seperti ini. 30 derajat itu di sini ya, 30 derajat. Bukan seperti ini, bukan seperti ini, bukan seperti ini, tetapi seperti ini. Jika kita tadi kan kita harus melukai ya, melukai benda kerja untuk membuat alur. Jadi kita melukai seperti ini. Kita lanjut. Dekat sini. Kita akan melukai benda kerjanya seperti ini. Nah, di sini terlihat, coba didekatkan. Di sini terlihat ada coekan, ada gesekan atau seperti ini. Ini yang menandakan kita sudah membuat alur dari gergaji tersebut. Yang selanjutnya posisi kaki. Posisi kaki itu kuda-kuda seperti ini. Yang selanjutnya pemegangan seperti ini, tangan kanan untuk handle-nya, tangan kiri untuk ujungnya, tangan kirinya seperti ini. Lalu kita cek kembali, kira-kira sudah ini sudah benar atau belum. Yang selanjutnya kita tarik seperti ini, lalu kita maju lagi. Jika di sini kan gergaji itu berbunyi, itu kemungkinan besar ini ada pada pencekaman yang kurang kencang. Lalu yang kedua, di sini gergaji sudah ada yang aus. Maka dari itu, jika gergaji ini sudah aus, kita bisa meminta lagi ke toolman ataupun mengganti sendiri jika memang pekerjaan ini dilakukan di rumah. Yang selanjutnya, kencangkan lagi jika memang benda kerja masih kurang kencang. Intinya ragum tidak boleh dipukul. Sekali lagi, posisi kuda-kuda lagi 30 derajat di sini, 30 derajat. Lalu kita bereskan lagi. Ini sambil ditekan ya, agar cepat dan tidak menghabiskan waktu untuk selama penggergajian dan meminimalisir keausan dari gigi-gigi daun gergaji. Nah, setelah selesai menggergaji, kita cek terlebih dahulu apakah dari benda kerja itu sudah sesuai dengan garis marking yang kita garis atau kita buat. Jika dirasa sudah, kita copot. Bisa dicopot ragum benda kerja dari ragum. Kita akan cek di sini untuk marking dan garis seperti itu. Jika sudah dirasa benar, dilanjutkan sisi selanjutnya, sisi selanjutnya, sisi selanjutnya, sisi selanjutnya. Di sini kalau anak-anak sudah selesai menyelesaikan job sheet yang dari gergaji lurus itu tadi, silahkan nanti distempel ya. Distempel, boleh dikasih plester, boleh dikasih lakban kertas, nanti dinamai dengan nama kalian, dengan kelas kalian, dan nomor urut berapa anak-anak ya, agar tidak tertukar dengan yang lain-lain. Takutnya nanti kalau teman-teman kalian ada yang nuker padahal tempatnya kalian itu bagus, tapi kok ada orang yang iri, wah punya aku jelek, aku tukerlah. Nah seperti itu takutnya nanti akan mengurangi nilai ya dari teman-teman udah berusaha kok malah dituker yang jelek seperti itu ya. Nanti distempel, jangan lupa dikumpulkan di meja saya jadi satu, dikoordinir oleh ketua kelasnya. Cukup sekian untuk praktikum gergaji lurus yang dapat saya peragakan, saya demonstrasikan, saya sampaikan kepada anak-anak. Semoga anak-anak bisa melakukan penggergajian lurus ini dengan baik dan benar dan sesuai prosedur yang pasti. Cukup sekian. Bila ada salah kata,
Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.